warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Aisyah di tipsnya Hash Covid. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, aku mau minta tolong dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Hash Covid. Jangan lupa untuk di like dan jangan lupa untuk di komen juga. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tips tentang grocery shopping karena kayaknya banyak banget yang worry dan juga khawatir, takut gitu kalau misalnya lagi belanja bahan makanan, apakah si bahan makanan ini safe atau enggak, terkontaminasi atau enggak, dan apakah kita bisa kena covid gara-gara bahan makanan kita beli. So, sebelum aku ngasih tips, ternyata FAO atau Food and Agriculture Organization dia bilang kalau misalnya nih kita insya Allah nggak bakalan kena covid gara-gara kita makan atau gara-gara kita megang suatu bahan makanan tertentu, karena belum ada penelitian yang menunjukkan adanya transmisi SARS-CoV-2 atau coronavirus dari bahan makanan atau makanan. Tapi walaupun gak ada covid, bukan berarti penyakit lain juga gak ada. Teman-teman harus ingat kalau misalnya ada diare, ada muntaber, ada kolera, yang itu tuh nyebarnya dari bakteri yang masuk ke tubuh manusia waktu kita makan, apalagi makanannya tidak diolah dengan baik, kayak gitu. So, check this out. Jadi tips yang pertama, teman-teman harus make sure kalau misalnya kalian udah nulis apa aja yang mau dibeli. Kenapa? Karena kalau misalnya udah ditulis nih, udah jelas apa yang mau dibeli, kita tuh bisa langsung set ngambil, bayar, pulang. Nah, kenapa? Soalnya kita nih ya udah di era yang baru, teman-teman. Jadi kita juga harus mulai mengubah mindset kalau misalnya semakin lama kita ada di luar, maka semakin tinggi resiko kita untuk terpapar si virus corona ini, kayak gitu. Terus yang nomor 2, jangan lupa untuk bawa tas belanja, mengurangi plastik. Jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa pakai masker. Kalau mau lebih safe, kalian bisa pakai face shield dan juga kalian bisa pakai hand gloves atau sarung tangan, kayak gitu. Nah, nomor 3, kalau misalnya kalian udah datang nih ke tempatnya, entah itu pasar, entah itu supermarket, kalian harus banget cuci tangan dulu. Kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, kalian bisa pakai hand sanitizer. Jadi nanti kalau misalnya kalian ngambil barang, tangan kalian tuh udah bersih dan tidak mengkontaminasi makanan yang kalian pegang dan kalian ambil, kayak gitu. Terus juga tips yang nomor 4. Tips yang nomor 4, kalian harus tetap jaga jarak dengan orang-orang atau dengan pembeli lainnya. Please make sure kalian physical distancing at least 2 meter, karena walaupun kalian pakai face shield, walaupun kalian pakai masker, kalian gak bakalan bisa lihat kalau misalnya ada orang yang bersin ataupun ada orang yang batuk, dropletnya nyampe ke kalian dan kehirup apa enggak, kayak gitu. So please do the physical distancing. Nah, kemudian yang kelima, please kalian harus setelah selesai belanja, kalian harus tetap pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Nah, ini juga buat make sure kalian setelah tadi megang-megang sesuatu yang mungkin kalian nggak sadar, itu kita juga nggak tahu itu terkontaminasi atau enggak. Jadi harus banget setelah belanja kita cuci tangan. Oke. Nah, udah selesai itu, setelah kita belanja, kita nyampe rumah, udah bersih-bersih segala macam. Nah, si bahan makanan ini juga harus handled with care nih, teman-teman. Jadi misal bahan makanan kayak sayur, buah, itu mau disimpan dulu kulkas, jangan lupa untuk dibersihin dulu. Mungkin ada yang biasa pakai air garam untuk disinfektan alami, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau langsung dimasak juga jangan lupa dicuci lagi, dicuci dulu terus dimasak, dan jangan lupa juga makanannya kalau bisa matang dan jangan undercook, karena kalau misalnya makanannya undercook itu biasanya mempertinggi risiko kita kena foodborne disease yang udah aku jelasin tadi, kayak gitu. Terus juga untuk makanan-makanan yang ada di kemasan ya, kayak mungkin minuman kaleng atau yang ada di botol, terus kayak makanan-makanan kayak sarden atau mungkin kornet yang itu ada di kaleng, kalau misalnya kalian mau simpan, better dibersihin dulu juga, karena untuk menghindari dia mengkontaminasi makanan lain. Dan kalau misalnya kalian mau langsung makan atau mau langsung dimasak, jangan lupa untuk dibersihin dulu, terutama di bagian atasnya. Karena kan itu nanti kita buka terus makanannya kan bakalan lewat situ. Nah, kalau misalnya kita belum bersihin itu, takutnya
mungkin bukan virus, mungkin bukan SARS-CoV-2 seperti klaimnya FAO, tapi bisa jadi bakteri-bakteri lain yang bakalan bawa penyakit juga buat kita kayak gitu. So, tips selanjutnya adalah jangan lupa untuk bersihin dapur, karena dapur itu kita pakai tiap hari, kita masak di situ. Kalian harus make time, kalian harus nyiapin waktu dan luangin waktu untuk ngebersihin dapur. Jadi mungkin ada yang pakai semacam pembersih apalah kayak gitu ya, yang biasa buat area-area dapur kayak gitu. Tolong banget dipakai. Jadi kalau misalnya nanti kita masak sesuatu di situ, kita udah nggak perlu worry lagi apakah makanan kita bakalan terkontaminasi atau enggak. Dan aku punya sedikit tips juga, tips terakhir, dan aku dapat ini juga dari FDA. FDA itu Food and Drug Administration. FDA bilang kalau kita bisa nih nerapin yang namanya 4 langkah dasar food safety. Apa aja ya 4 langkah dasar food safety itu? Yang pertama adalah bersihkan, yang kedua pisahkan, yang ketiga masak, dan yang keempat dinginkan. Nah, mungkin si tipsnya FDA ini juga gak jauh-jauh dari apa yang aku saranin ke teman-teman tadi. Sekian tips dari aku, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, entah itu di zona hijau, entah itu di zona merah. Dan buat teman-teman yang ada di zona merah dan mungkin yang lagi hektik-hektiknya dengan pandemi ini, semoga kita semua selalu dilindungi dan semoga kita semua bisa sabar melalui pandemi ini dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke. Makasih banget udah nonton podcast tipsnya Hush Covid kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.